Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Artati Anggita Putri, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai materi sistematika karya ilmiah. Adapun teman rekan saya yaitu Elvira Fadila Junaid dan Irmalia Putri. Pengertian sistem, sistematika, dan karya ilmiah. Sistem sendiri berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Bahasa Latinnya sistema dan Yunaninya sustema. Sistem ini adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Kemudian karya ilmiah itu sendiri adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah atau etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kemudian sistematika karya ilmiah adalah cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah dengan baik dan benar, atau bisa disebut juga dengan penulisan dan penyusunan yang sesuai dengan aturan. Cara penulisan sistematika karya ilmiah yang baik. Nah, pada bagian penulisan skripsi atau tugas akhir, itu terbagi menjadi 3 bagian, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah, yakni yang pertama halaman judul atau sampulnya. Kemudian yang kedua lembar pernyataan. Lembar pernyataan ini adalah lembar yang menyatakan bahwa hasil penelitian itu bukan hasil jiplakan, itu hasil sendiri. Kemudian lembar pengesahan. Di dalam lembar pengesahan ini terdiri dari komisi pembimbing atau guru pembinanya. Kemudian abstraksi, yakni berisi ringkasan tentang hasil dan pembahasan secara garis besar dari penulisan karya tulis dengan maksimal 1 halaman. Kemudian kata pengantar, kata ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan karya tulisnya. Kemudian halaman daftar isi, berisi semua informasi secara garis besar dan disusun berdasarkan urutan nomor halamannya. Kemudian ada daftar tabel, gambar, daftar grafik, diagram, itu jika ada, bisa dilampirkan, jika tidak ada juga tidak apa. Kemudian bagian tengahnya terdiri dari pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub pokok pada babnya, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan. Kemudian yang kedua itu landasan teori. Nah, pada landasan teori ini yaitu menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan atau penelitian yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ada yang namanya metode penelitian, ya, untuk menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat analisis yang ada. Kemudian analisis data dan pembahasan. Nah, membahas tentang keterkaitan antara faktor-faktor dan data yang diperoleh dari masalah yang diajukan, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, pada bab kesimpulan dan saran ini hanya terdiri dari kesimpulan, yaitu berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis. Kemudian saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sehubung dengan hasil penelitiannya. Kemudian bagian ketiga, bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Di daftar pustaka ini terdiri dari daftar referensi, buku, jurnal, makalah, dan lain-lain yang dipergunakan dalam penulisan skripsi tersebut. Kemudian lampiran menjelaskan penambahan-tambahan dapat berupa uraian, gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya. Nah, pada bagian sistematika penulisan makalah itu sendiri, yaitu terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, bab isi atau pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Di dalam halaman judul ini ditulis dengan mempertimbangkan hal-hal, yaitu dirumuskan secara singkat, mencerminkan area, permasalahan variabel, penelitian, dan target populasi, memuat kata-kata kunci yang akan diacu dalam penelitian, dan memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap.
Kemudian yang kedua itu kata pengantar. Nah, dalam kata pengantar ini mencantumkan ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada orang-orang, lembaga atau organisasi yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini adalah halaman yang memberi informasi tentang bab, subbab, sub-subbab, dan bagian yang penting lainnya, sertai dengan letak halaman. Kemudian pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah tersebut. Kemudian yang kelima, bab isi atau pembahasan. Di dalamnya itu membahas tentang bagian inti makalah yang disusun berdasarkan uraian rumusan masalah di atas. Nah, kemudian yang keenam, penutup. Penutup ini terdiri dari simpulan dan saran. Nah, untuk simpulannya merupakan bagian yang berisi jawaban masalah dalam sebuah penelitian. Kemudian sarannya merupakan bagian yang berisi temuan jalan keluar dari suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka adalah daftar buku atau referensi yang dijadikan rujukan dalam menulis makalah. Nah, untuk contoh standar teknik penulisan sendiri, yang pertama itu penomoran bab serta subbab. Nah, bab ini dinomori dengan menggunakan angka Romawi, kemudian subbab dinomori dengan menggunakan angka Latin, dengan mengacu pada nomor bab atau subbab di mana bagian ini terdapat. Contohnya, judul bab ditulis dengan angka Romawi 2, kemudian judul subbab diketik dengan angka 2.1, kemudian judul subbab keduanya ditulis dengan 2.2. Kemudian pada judul subbabnya lagi kita ketik 2.2.1. Penomoran nomor atau judul bab di tengah dengan besar ukuran fontnya 14, tebal. Itu dipertebal. Kemudian penulisan nomor atau judul subbab dimulai dari kiri, dimulai dengan huruf besar, ukuran fontnya 12 dan tebal, dipertebal. Kemudian yang kedua, penomoran halamannya. Nah, pada awal nomor halaman ditulis dengan angka Romawi huruf kecil, yaitu I, I2, I3, I, P. Nah, posisi di tengah bawah itu 2 cm dari atas. Khusus untuk lembar judul dan lembar pengesahan, nomor halaman tidak perlu diketik, tapi tetap dihitung. Kemudian bagian pokoknya, nomor halaman ditulis dengan angka Latin. Halaman pertama dari bab pertama adalah halaman nomor 1. Nah, peletakan nomor halaman untuk setiap awal bab di bagian bawah tengah, sedangkan halaman lainnya di pojok kanan atas. Kemudian bagian akhir, nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah dengan angka Latin dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada bagian pokoknya. Yang ketiga, judul dan nomor gambar, grafik atau tabel. Nah, pada judul gambar, grafik atau grafik diketik di bawah tengah dari gambar. Judul tabel ini diketik di sebelah atas tengah dari tabelnya. Kemudian yang kedua itu penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan. Contoh, gambar 3.1 berarti gambar pertama yang ada di bab 3. Nah, kemudian yang keempat, penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ditulis berdasarkan urutan penunjukan referensi pada bagian pokok tulisan ilmiah. Kemudian ditulis menurut kutipan-kutipan, kemudian menggunakan nomor urut jika tidak dituliskan secara alfabetik. Kemudian yang keempat, nama pengarang asing ditulis dengan format nama keluarga atau nama depan. Nah, nama pengarang Indonesia ditulis normal, yaitu nama depan plus nama keluarga. Nah, yang kelimanya itu adalah gelar tidak perlu disebutkan. Nah, yang berikutnya, setiap pustaka diketik dengan jarak 1 spasi, kemudian rata kiri, tapi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak 2 spasi. Nah, kemudian selanjutnya bila terdapat lebih dari 3 pengarang, cukup ditulis pengarang pertama saja dengan tambahan et al.
Kemudian berikutnya itu penulisan daftar pustaka tergantung jenis informasinya yang secara umum memiliki urutannya itu sebagai berikut ya. Nama pengarang, kemudian judul karangan, di garis bawah tebal dan miring. Kemudian edisi, lalu nama penerbit, kota penerbit, lalu tahun penerbitan. Tahun terbit disarankan minimal tahun 2000. Nah, kalau untuk yang kelima, untuk format pengetikannya ya, untuk makalah yaitu menggunakan kertas ukuran A4, margin atas 3 cm, bawah 3 juga cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, kemudian jarak spasinya 1,5, khusus abstraksi hanya 1 spasi. Kemudian jenis huruf fontnya itu Times New Roman. Ukuran atau variasi huruf, judul bab 14 dipertebal, kemudian huruf besar isinya 12 ukuran normal, subbabnya juga ukuran 12 tapi dipertebal. Kemudian yang keenam, hasil penulisan karya ilmiah. Nah, hasilnya ini dijilid berbentuk buku, halaman tidak termasuk koper, halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan daftar pustaka. Kemudian dipresentasikan di hadapan para penguji. Usaha menggunakan PowerPoint. Nah, usahakan diketik dengan menggunakan program software pengolah kata, misal Microsoft Word, dan dicetak dengan printer. Kemudian yang ketujuh, lampiran. Nah, lampiran ini berisi data, gambar, tabel, atau analisis dan lain-lain yang karena terlalu banyak sehingga tidak mungkin untuk dimasukkan ke dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian yang kedelapan, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini ada yang pertama itu panduan penulisan ilmiah 2007, jurusan sistem informatika, STMIK, microskill. Kemudian yang kedua itu Noto Hadi Pramito (2006), metode penelitian dan penulisan ilmiah, latihan dasar pemeriksaan karantina ikan. Nah, Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Departemen Pertanian Yogyakarta, 2 November sampai 5 Desember 1992. Itu contoh untuk daftar pustakanya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistematika karya ilmiah, penulisan karya ilmiah. Saya dari kelompok 5 mohon undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.